Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan final project MOB yang berada di instansi pemerintah. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Fatia Hasifah Sibarani Enkom. Perkenalkan, saya Dineza Ahmad sebagai moderator. Saya Nur Agusari sebagai pemateri. Saya Fitra Ningsi sebagai pemateri. Saya Mila Anuliati sebagai pemateri. Saya Tridin Rangkat sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Baiklah, saya mulai dari profil objek penelitian. Lokasi kami buat ialah kantor Lurah Polonia, sebuah institusi pemerintah yang berkomitmen untuk mencetak generasi unggulan yang berdaya saing global. Dengan visi untuk mencetak lulusan yang siap bersaing secara kantor kelurahan, merupakan unit kerja pemerintahan paling bawah yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kantor kelurahan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengurus dokumen kependudukan serta berbagai surat keterangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat global. Kami terus berinovasi dalam memberikan pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan praktis, dan pemikiran kritis. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu organisasi perusahaan. Identitas objek penelitiannya yaitu nama instansinya Kantor Lurah Polonia, jenis objek penelitian yaitu instansi pemerintah, alamatnya ada di Jalan Balai Desa nomor 38, Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejarahnya ialah Kantor Lurah Polonia berdiri sejak sekitar tahun 1970-an sebagai bagian dari pembentukan struktur pemerintahan kelurahan di Kota Medan. Gedung kantor lurah ini dulunya merupakan bangunan peninggalan kolonial yang telah beberapa kali direnovasi, terakhir pada tahun 2010, dan kini berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, administrasi kependudukan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan warga Polonia. Visi dan misi dari Kantor Lurah Polonia, visinya yaitu terwujudnya pelayanan publik yang profesional, cepat, tepat, dan transparan. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kelurahan. Yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dan yang terakhir, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya, layanan utama Kantor Lurah Polonia. Yang pertama ada pengurusan kartu keluarga KK, yang kedua pengurusan KTP, yang ketiga pengurusan surat keterangan domisili, yang keempat pengurusan surat keterangan pindah, yang kelima pengurusan surat keterangan tidak mampu, yang keenam pengurusan surat keterangan usaha, yang ketujuh pengurusan surat keterangan kematian, dan yang kedelapan pengurusan surat keterangan pernikahan dan perceraian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Tridin Rangkat akan melanjutkan materi yang ketiga. Yang ketiga ada struktur dan desain organisasi. Jadi struktur organisasi kelurahan itu tabelnya di sebelah saya. Isi dari materi ini detail tugas dan tanggung jawab pihak kelurahan. Yang pertama ada lurah sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di dalam kelurahan. Yang kedua sekretaris lurah, tugasnya mengelola administrasi, surat menyurat, dan keuangan kelurahan. Yang ketiga ada kepala seksi pemerintahan. Dia tugasnya mengurus administrasi kependudukan, pertanahan, dan data wilayah. Yang keempat, kepala seksi pelayanan, memberikan pelayanan publik seperti surat keterangan dan izin masyarakat. Yang kelima, kepala seksi kesejahteraan sosial. Tugasnya menangani kegiatan sosial, bantuan masyarakat, PKK, dan Karang Taruna. Yang keenam, staf administrasi. Tugasnya membantu seluruh seksi dalam tugas administratif dan dokumentasi. Selanjutnya, materi keempat, manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Penentuan kebutuhan tenaga kerja. Kantor kelurahan menentukan kebutuhan tenaga kerja dengan menganalisis beban kerja dan jabatan, menilai kekurangan pegawai, lalu menyusun formasi dan melakukan rekrutmen untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Proses perekrutan. Yang pertama, penetapan formasi jabatan sesuai kebutuhan kelurahan. Yang kedua, pengumuman lowongan resmi oleh Pemko Medan.
Yang ketiga, seleksi administrasi dan tes kompetensi CPNS, PPK atau tenaga kontrak. Yang keempat, penetapan pegawai ke kelurahan sesuai hasil seleksi dan kebutuhan. Upaya kelurahan menjamin tenaga kerja kompeten. Pegawai diberikan bimbingan teknis atau BIMTEK, pelatihan teknologi modern, serta sosialisasi sistem pelayanan terbaru guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan kepuasan dan keterlibatan pegawai di kantor kelurahan. Upaya kantor kelurahan untuk meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Yang pertama, pemberian tunjangan tambahan penghasilan atau TTP. Yang kedua, sistem absensi digital. Yang ketiga, lingkungan kerja yang terbuka dan komunikatif. Yang keempat, penghargaan terhadap kinerja pegawai. Baik, selanjutnya masuk ke komunikasi dan teknologi. Yang pertama itu komunikasi efektif, di mana komunikasi di lingkungan kelurahan itu dilakukan secara langsung melalui tatap muka, rapat internal, serta koordinasi antar staf dan pimpinan. Pola komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara jelas, mempercepat pengambilan keputusan, serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua itu respon terhadap teknologi. Kelurahan merespon perkembangan teknologi dengan menerapkan SI bisa sebagai sistem administrasi online guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Keempat yaitu bagi sistem informasinya, yaitu komunikasi di lingkungan kelurahan dilakukan secara langsung melalui tatap muka. Selanjutnya itu kendala yang dihadapi antara lain masih banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, tingkat literasi digital yang rendah, serta sosialisasi sistem yang belum maksimal. Selanjutnya masuk ke manajemen konflik. Untuk pelanggaran disiplin aparatur biasanya diselesaikan melalui tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari teguran lisan, surat peringatan SP1, SP2 atau SP3, hingga pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TTP. Apabila pelanggaran berlanjut, permasalahan diteruskan ke kecamatan dan badan kepegawaian daerah atau BKD sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kemudian untuk konflik terjadi di lingkungan kerja dikelola melalui komunikasi yang baik dan pendekatan personal. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga hubungan kerja tetap harmonis, menghindari konflik berkepanjangan, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Selanjutnya itu tentang perilaku organisasi. Motivasi kerja aparatur didukung melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TTP, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta faktor tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nah, untuk reward yang diberikan itu dalam bentuk TTP dan penilaian kerja sistem, dan juga memberikan apresiasi kepada pegawai yang memiliki kinerja baik, serta mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikut ini. Baik, di sini saya Mila Amariati akan melanjutkan materi bagian 7 perilaku organisasi mengenai membangun kepercayaan. Jadi kantor Lurah Polonia ini membangun kepercayaan antar aparatur dibangun melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara konsisten, serta komunikasi yang jujur dan terbuka. Hal ini menjadi dasar dalam menciptakan kerjasama tim yang solid. Selanjutnya mengelola perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat di lingkungan kerja dikelola melalui komunikasi terbuka dan musyawarah. Dengan adanya komunikasi yang baik, setiap pegawai dapat menyampaikan pendapatnya secara profesional tanpa menimbulkan konflik. Selanjutnya yang ke-8, pengelolaan perubahan dan inovasi. Jadi strategi pengelolaan perubahan teknologi informasinya, kantor Lurah Polonia menghadapi perubahan teknologi informasi dengan sosialisasi, pelatihan, dan dukungan pimpinan agar pegawai mau beradaptasi. Melalui komunikasi terbuka dan evaluasi rutin, tercipta budaya kerja yang siap berinovasi dan meningkatkan pelayanan publik.
Baik, yang selanjutnya yang 9, CSR dan etika. Jadi CSR yang diperoleh dari PT PLN berupa peralatan evakuasi banjir yang mendukung kesiapsiagaan bencana di wilayah kelurahan. Stakeholder yang terlibat meliputi PLN, pihak kelurahan, dan masyarakat. Selanjutnya, etika dan pemilihan CSR. Program CSR dipilih berdasarkan kebutuhan wilayah dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, etika, serta dampak positif bagi masyarakat sekitar. Baiklah, berikut contoh gambar tempat penelitian kami. Yang kami wawancara itu bernama Korisima Niguruk, jabatannya Kepala Seksi Pemerintahan, nama narasumber kedua Fauzan, jabatan staf kelurahan. Waktu wawancara Kamis 18 Desember 2025. Tempat wawancara tempat wawancara kantor Lurah Polonia, Jalan Balai Desa nomor 83, Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.